Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Syukur alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa bertatap muka kembali. Yang jauh semakin dekat, yang dekat semakin merapat ya. Walaupun kita ini pakai Zoom, tetapi hati kita tidak sejauh yang kita bayangkan. Buktinya tidak ada 1 meter. Saya bisa berdekatan dengan Mbak Novi, dengan Bu Kris, dengan Mbak Rizky, dengan Pak Harto, dan Mbak Awal, ada Mbak Farah, ada Pak Aziz, ada Mbak Ana Riza Umami, ada Pak Ari, dan ada Ibu Heni. Wah, keren. Terima kasih teman-teman udah diberikan kesempatan oleh Mas Fadra untuk sharing hal-hal apa yang saya temukan dan apa yang saya rasakan ketika kami memulai sebuah bisnis yang bis ini betul-betul merubah kehidupan saya. Sebelumnya saya tidak pernah menyangka menemukan sebuah bisnis yang saat ini bisa menjadi tompangan dalam hidup saya. Saya dulu pernah menjadi karyawan di sebuah perusahaan dengan melakukan namanya 3P. Siapa yang tahu 3P? 3P itu berangkatnya pagi, pulangnya petang, penghasilannya pas-pasan. Nah, itu 3P teman-teman. Dan itu saya lakukan selama tahun 2006 sampai 2011. Saya bersyukur karena dari situlah saya mulai punya finansial. Akhirnya saya di PHK, saya mulai menekuni usaha rosokan. Saya bersyukur dari usaha rosokan itu kenapa? Karena tidak ada barang yang nggak laku, teman-teman. Sejelek apapun barang, pasti laku, teman-teman. Pasti laku. Kemudian, dari tahap demi tahap, saya lewati proses itu juga memberikan sebuah hasil buat saya. Bisa beli rumah, bisa beli mobil, dari usaha rosokan saya dan usaha toko komputer saya. Jadi, ketika saya sudah punya usaha toko komputer, itu banyak perubahan secara finansial. Tetapi satu hal yang belum saya dapatkan yaitu kebebasan waktu, teman-teman. Saya mulai mencari usaha apa ya yang sekiranya bisa memberikan banyak waktu tapi banyak uang. Sehingga saat itulah saya terus mencari usaha apa yang bisa menjadi buat solusi hidup saya dan keluarga saya. Disitulah saya mulai menekuni sebuah industri yang mana itu tidak cocok sebelumnya buat saya. Nah, saya tidak tahu apakah teman-teman itu punya sebuah kesamaan history yang sama dengan saya, ingin punya sebuah perubahan hidup apakah tidak. Oleh karena itu, ini ada 10 faktor motivasi yang tidak tahu apakah ini bisa menjadi faktor utama. Apakah faktor motivasi utama dalam hidup Anda? Mungkin yang pertama, ingin memiliki penghasilan yang ekstra. Yang kedua, memiliki kebebasan keuangan. Mau beli ini nggak lihat harga. Mau liburan nggak nunggu gajian. Enak nggak sih kayak gitu? Penghasilan yang ekstra. Punya usaha 1, 2, 3. Kedua, memiliki usaha sendiri. Di mana kita tidak lagi diatur-atur oleh orang lain. Kita yang mengatur. Kita kontrolnya. Yang keempat, memiliki lebih banyak waktu luang. Biasanya orang itu punya uang, tapi nggak banyak punya waktu. Bagaimana seandainya teman-teman memiliki banyak uang, banyak waktu? Enak nggak kira-kira? Yang kelima, pengembangan diri. Kita mulai punya pengembangan diri bagaimana cara kerangka berpikir kita jauh lebih maju. Tidak ketinggalan dengan zaman tempo dulu. Yang keenam, mungkin motivasi kita ingin membantu orang lain. Bersedekah, bersosial. Dharma sosial. Mungkin itu motivasi kita sebagai orang hidup. Yang berikutnya, ingin membahagiakan orang tua, menaikkan haji orang tua. Bagaimana orang tua bahagia, itu kita menjadi motivasi kita bekerja. Memberikan pendidikan yang terbaik buat anak-anak kelak nanti. Menjalani masa pensiun dengan tenang. Tidak perlu menunggu masa tua, di usia muda sudah memiliki pensiun dini dengan finansial yang ekstra. Yang terakhir, meninggalkan sebuah warisan. Silakan teman-teman pilih. Saya ingin tahu dari 10 motivasi hidup Anda ini mana yang terpenting dalam hidup Anda. Ayo silakan. Anda bisa tulis nomornya lewat di chat. Silakan. Mana yang paling menarik yang Anda minati dan ingin Anda wujudkan? Kenapa Anda termotivasi hal itu? Silakan teman-teman. Saya tunggu.
Nomor berapa kira-kira? Apakah nomor 1, nomor 2, nomor 3, atau nomor berapa? Silakan. Nanti kita diskusi. Nomor 2, Pak. Alasannya sudah mencakup semuanya. Oke, Mbak Rizky. Ada lagi yang lainnya? Kira-kira teman-teman apa sih motivasi dalam hidupnya? Nomor 1, Pak Aziz, oke, memiliki penghasilan ekstra. Nomor 1, 8, 10. Wah, ini Mbak Novita tambah lebih banyak ini. Kalau kita ingin ini tercapai, maka selayaknya kita harus apa? Bekerja keras. Apapun profesi kita. Mau kita jadi karyawan, kita jadi profesional, kita jadi bisnismen, perlu kita kerja keras untuk mewujudkan impian-impian yang sudah teman-teman putuskan. Yang ingin punya penghasilan ekstra, ya harus kerja keras. Yang ingin punya kebebasan waktu, ya kerja keras. Yang membahagiakan orang tua, ya kerja keras. Itu kenapa ketika orang fokus kerja keras untuk mendapatkan income dan aset, supaya untuk apa? Supaya ketika nanti sudah tercapai penghasilannya, itu bisa mendapatkan namanya kenyamanan, ya, untuk mendapatkan kenyamanan, keamanan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah pentingnya kenapa kita perlu kerja keras, apapun profesinya, apapun bidangnya. Setuju nggak teman-teman? Ketika kita sudah setuju bahwa kerja keras itu menjadi penting, kita bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidup, cicilan, tabungan, memiliki tabungan, membahagiakan orang tua, semua dipengaruhi dari income. Pertanyaannya, dapatkah seseorang hidup tanpa penghasilan? Siapa di antara teman-teman di ruangan ini yang bisa hidup tanpa penghasilan? Siapa kira-kira? Dan siapa yang setuju bahwa hidup akan susah kalau tidak punya penghasilan? Lah, kalau semua orang bekerja fokusnya mencari penghasilan untuk kebutuhan hidup, pertanyaannya teman-teman, kira-kira nih, antara penghasilan dan kebutuhan, ini mana yang bisa berhenti? Silakan. Mana yang bisa berhenti antara kebutuhan penghasilan dan kebutuhan hidup? Mana yang bisa berhenti? Katanya tadi kita punya 10 faktor motivasi utama. Kita harus rela kerja keras, apapun profesinya, apapun pekerjaannya. Ternyata penghasilan bisa berhenti, teman-teman. Penghasilan bisa berhenti, setuju? Lah, kalau penghasilan kita bisa berhenti, terus bagaimana kebutuhan hidup kita? Bagaimana sekolah anak-anak kita? Bagaimana hutang-hutang kita yang belum terlunasi? Bagaimana kebahagiaan orang tua kita? Apa yang menyebabkan income kita bisa berhenti? Saya katakan sesungguhnya teman-teman, ada faktor risiko yang menyebabkan income kita bisa berhenti. Apa itu? Ada risiko yang bisa dikontrol dan ada risiko yang tidak bisa dikontrol. Apa risiko yang bisa dikontrol? Contoh, saya di PHK. Faktanya saya tetap bisa jadi pengusaha rosokan, pengusaha komputer. Berarti ini bisa saya kontrol. Saya bisa mendapatkan uang lagi. Saya bangkrut, saya pernah ketipu. Faktanya saya masih bisa cari pinjaman uang. Berarti saya bisa dapat uang lagi. Tapi ada resiko yang tidak bisa kita kontrol, yang itu bisa mengakibatkan income kita bisa berhenti secara permanen. Apa itu? SK Camat. Sakit, kecelakaan, cacat, meninggal, tua. Siapa yang setuju bahwa risiko SK Camat ini akan menyebabkan penghasilan kita berhenti secara permanen? Siapa yang setuju? Ayo kita interaktif ya. Kita interaktif, teman-teman. Benar-benar ini kita belajar bersama-sama. Coba teman-teman resapi, jika itu terjadi kepada diri kita, apa yang terjadi? Bagaimana dampaknya? Oke. SK Camat menyebabkan penghasilan kita bisa berhenti secara permanen. Kalau berhenti secara permanen, terus bagaimana Pak kebutuhan hidup kita? Nah,
Ini data fakta teman-teman, bahwa risiko yang menyebabkan stop permanen tidak lain adalah sakit kritis. 7 dari 10 orang keluarga kita, 7 orangnya mengalami sakit kritis. Dan ini faktanya. Betul apakah tidak? Penduduk Indonesia sebelum meninggal dunia, 90% mereka ini meninggal dunia karena sakit kritis. Ya apa enggak? Contoh, kalau ada kabar di musola di masjid, Assalamualaikum, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang pertama kali ditanyakan apa? Sakitnya apa? Kan gitu kan? Ini fakta teman-teman. 10% karena kecelakaan. Nah, saya tidak bahas masalah sakit dan meninggalnya. Yang ingin saya tunjukkan kepada teman-teman, kita tadi itu kan punya kebutuhan hidup. Kita punya motivasi untuk yang perlu kita wujudkan. Punya beberapa impian yang perlu kita wujudkan untuk keluarga kita. Untuk orang-orang yang kita cintai. Permasalahannya cuma satu. Kalau kita terjadi sakit kritis, income kita stop secara permanen, ini loh masalahnya. 90% orang tidak siap dana medisnya. 10%-nya siap. Nah, kira-kira saya dan teman-teman semua yang ada di ruangan ini, kategori orang yang 10%, apa yang 90%? Kategori orang yang siap dana, apa yang tidak siap dana? 90% saya dan teman-teman tidak siap dana. Nah, kalau tidak siap dana, terus bagaimana dong? Masih belum siap dana, Pak. Terus bagaimana kalau nggak siap dana? Nah, ini loh teman-teman permasalahannya. Nah, seandainya teman-teman ya, saat Anda sakit, orang tua Anda sakit, suami sakit, butuh dana itu 1 miliar teman-teman. Ya, butuh dana 1 miliar. Bisa nggak kita memilih jangan sakit stroke? Bisa nggak kita milih jangan sakit kanker? Dan bisa nggak biar rumah sakit itu kita tawar, dok, tolong dok jangan mahal-mahal dok, ini belum ada biaya. Bisa nggak kira-kira? Dan bisa nggak sakit itu ditunda teman-teman? Nggak bisa. Sakit itu seperti jai langkung. Datang tidak pernah diundang, datang pulang nggak pernah diantar. Nggak tahu kapan datangnya, nggak tahu kapan sembuhnya. Itu namanya sakit. Lah masalahnya, proses dari sakit menuju kesembuhan itu butuh biaya besar. Sakitnya sakit kritis, butuh biaya yang nggak karu-karuan. Lah pertanyaannya, teman-teman siap nggak dananya? Tadi udah kerja keras, endingnya uangnya untuk berobat. Mau nggak teman-teman seperti itu? Kira-kira kalau kita mengalami kondisi seperti ini, 10 motivasi kita tadi, 10 impian kita tadi, terwujud nggak kira-kira kalau terjadi ini? Yang pingin membahagiakan orang tua, yang pingin punya kebebasan finansial. Kalau ini terjadi, terwujud nggak cita-cita teman-teman? Tidak terwujud. Nah, pinginnya gimana? Kita bekerja keras, endingnya semua sia-sia. Apa kita kerja keras, endingnya yang menyenangkan? Mau yang mana? Pasti semua ingin yang menyenangkan. Nah, oleh karena itu teman-teman, seandainya ada pilihan, ada konsep gotong royong, orang yang baik hati, menyiapkan dananya untuk pengobatan orang tua kita, untuk pengobatan istri kita, untuk pengobatan anak kita. Jika tersedia pilihan, Anda mau nggak disiapin dananya? Kalau ada rumah sakit butuh biaya besar, Anda kira-kira mau bayar ke rumah sakitnya, bayarnya cash apa di diskon 70%? Pasti pingin yang di diskon 70%. Masalahnya ada nggak rumah sakit yang memberikan diskon 70%? Semua mintanya cash. Nah, kalau seandainya ada program, metode, ketika kita mengalami rawat inap butuh biaya besar, butuhnya 1 miliar, tapi ada diskon 70%, dan itu dicicil tanpa bunga, siapa yang mau? Siapa yang mau menyiapkan dana medis? Biayanya bisa dicicil tanpa bunga, siapa yang mau? Kalau rumah sakit, kalau Anda yang mau, rumah sakitnya yang nggak mau. Apalagi dikasih cicilan. 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun. Pilih yang panjang apa yang pendek? Kalau nyicil tanpa bunga, enaknya nyicilnya yang panjang atau yang pendek? Oh, Mbak Rizky sukanya yang pendek. Oke. Ya, oke. Jadi, teman-teman, itu kenapa kita memberikan sebuah pilihan.
Anda bisa tersedia dana cash kapanpun, itu tanpa harus hutang, tanpa jual aset, tanpa pinjam meminjam, itu ada caranya. Nah, sehingga ini adalah program bagaimana menghemat dan menghargai uang Anda. Nah, programnya seperti apa, Mas Santo? Program kami adalah konsep gotong royong. Ini adalah sebuah contoh, Bapak Bijaksana ini usianya 25 tahun. Dia mensedekahkan dananya setiap bulan di program kami, ini setiap 1 bulannya 1 juta. Dengan dia bekerja setiap bulan, setiap hari, 1 juta dari penghasilannya 1 bulan, disisihkan untuk dalam konsep gotong royong 1 juta per bulan. Apa manfaatnya jika dana ini dimasukkan dalam gotong royong? Manfaatnya, manakala baru mengalami 90 hari ke depan, Bapak Bijaksana mengalami sakit kritis, mengalami 49 jenis sakit kritis, salah satu saja terdiagnosa, maka Bapak Bijaksana mendapatkan uang santunan dari sekelompok peserta senilai uang 1 miliar. Menarik nggak kira-kira? Baru 90 hari, naruh uang dalam bentuk gotong royong 1 juta. Baru 90 hari dapat uang 1 miliar. Enak nggak kira-kira? Enak. Dan yang kedua, setelah Bapak Bijaksana mendapatkan uang 1 miliarnya, Bapak Bijaksana oleh sekelompok peserta ada akad yang menyatakan iuran 1 jutanya stop dan berhenti sampai usia 65 tahun. Nggak perlu bayar, gratis. Dan manfaat yang ketiga, luar biasanya, ketika Bapak Bijaksana ini mengalami meninggal dunia sebelum usia 99 tahun, Bapak Bijaksana mendapatkan uang santunan dari sekelompok peserta senilai 1 miliar. Jadi kalau teman-teman tadi punya motivasi hidup, yang nomor 10, ingin meninggalkan warisan, coba Anda pikir, coba Anda bayangkan. Jika Anda menyisihkan uang 1 juta per bulan di bank atau di koperasi, untuk meninggalkan uang 1 miliar kepada ahli waris, butuh waktu berapa tahun kira-kira? Contoh nih, ini siapa yang usianya di bawah 30? Mas Fadra, Mbak Rizky ya, usianya di bawah 30. Kalau umpama usia 30 kepingin meninggalkan uang 1 miliar dengan per bulan 1 juta, butuh waktu berapa tahun? 83 tahun. Jadi waktu usia 16 tahun lah baru punya uang 1 miliar. Nggak mungkin teman-teman. Inilah cara cerdas. Jadi kalau Anda mau kerja keras, Anda ingin impian Anda terwujud, kerja keras sudah mulai tidak berlaku teman-teman. Tetapi yang mulai berlaku adalah kerja cerdas. Bagaimana sedikit penghasilan kita dimasukkan dalam sebuah program gotong royong, mengeluarkan uang kecil untuk mendapatkan uang besar. Kira-kira kalau ada konsep gotong royong seperti ini, bagus apa tidak teman-teman? Bagus ya? Nah, itu manfaatnya dari program perusahaan kami teman-teman. Yang kedua, kami punya produk yang membackup ketika teman-teman rawat inap, ini bayarnya flat. Bayarnya sekarang, contoh, bayarnya 1 juta, tapi 30 tahun lagi bayarnya tetap 1 juta. Biarpun kamar rumah sakit setiap tahunnya itu ada kenaikan harga, teman-teman tidak perlu menambah biaya. Loh, ini keren teman-teman. Produknya namanya produk HSCPX. Berupa kartu kesehatan. Kalau yang dana tunai tadi, itu namanya asuransi penghasilan. Jadi kalau orang sakit dikasih uang dan rawat inapnya gratis gak bayar pakai HSCPX. Anda bisa mendapatkan plafon-plafon yang Anda inginkan. Ada yang plafon Indonesia, ada yang luar negeri. Nanti Anda bisa diskusi dengan para pengguna Anda. Ini produk HSCPX. Murah sekali. Dan luar biasanya, ini kan kondisi dalam pandemi teman-teman. Menariknya, ketika sekarang kita daftar HSCPX, besok diterima jadi nasabah, kemudian besoknya kita kena COVID, langsung di cover. Dan isolasi mandiri juga di cover. Itu luar biasa HSCPX teman-teman. Ini produk seperti produk kacang goreng. Nah, ngomong-ngomong, siapa sih pas perusahaannya yang mampu memberikan dana sebesar itu? Kami dengan bangga, perusahaan kami adalah Allianz teman-teman. Jadi kami bermitra dengan perusahaan Allianz yang berasal dari Jerman, di mana perusahaan ini didukung dengan finansial yang terkuat bertaraf internasional, yang sudah
berumur di atas 100 tahun. Dan kenapa kok bisa memberikan uang 1 miliar, 2 miliar? Karena jumlah peserta yang ikut gotong royong itu 86 juta seluruh dunia, dan Indonesia ada 7 juta se-Indonesia. Itu yang menyebabkan asal muasal kenapa naruh uang 1 juta dapat 1 miliar, karena pesertanya ada 7 juta. Saya kasih contoh ilustrasi. Dalam warga teman-teman di kampung itu ada 100 orang yang membuat sebuah program gotong royong atau arisan. Dalam 1 bulan itu 100 orang naruh uang 100.000. Maka terkumpul uang 10 juta dalam 1 bulan. Kesepakatannya teman-teman sebagai pengelola, misalkan namanya Bu Heni. Bu Heni sebagai pengelola. 1 bulan terkumpul uang 10 juta. Bulan kedua 20 juta. Bulan ketiga 30 juta. Kesepakatannya jika dari 100 orang yang mengalami sakit disantuni uang 1 juta. Boleh apa tidak? Dalam satu warga ada orang 100. Masing-masing naruh uang 100.000. Dan uang itu tidak boleh diambil. Karena akadnya adalah akad gotong royong untuk membackup kalau sesama peserta mengalami sakit dan meninggal dunia sebagai dana santunan gotong royong. Ternyata baru dapat 90 hari dari peserta itu ada yang mengalami sakit. Ada 2 orang yang sakit. Boleh nggak mereka menerima uang 1 juta? Walaupun beliau baru ikut 3 bulan. Boleh apa tidak? Boleh ya? Nah, itulah contohnya konsep program kami. Jadi itu tadi ilustrasi angka yang terkecil. Angka yang terbesar karena jumlah peserta kita itu betul-betul banyak, teman-teman. Nah, kemudian ini beberapa contoh klaim yang sudah diterima oleh nasabah-nasabah kami, mulai dari ratusan hingga juta hingga miliaran. Ada yang 100 juta, ada yang 300 juta, ada yang 1 miliar, ada yang 10 miliar. Ini sudah diterima oleh nasabah-nasabah kami, teman-teman. Teman-teman bisa mendapatkan data-data klaim, itu ketik aja di Google, klaim sakit kritis Allianz. Kami tidak perlu khawatir menunjukkan sebuah bukti, apakah Allianz klaimnya dibayar apakah tidak. Ini nasabah saya juga ada, teman-teman. Nah, dan Allianz juga punya beberapa stadion. Ada di Munich, di Jerman, ya. Allianz punya 9 stadion terbesar dunia. Ini punyanya Allianz. Dan Allianz juga menjadi sponsornya Formula One dan acara-acara liga sepak bola. Itu sponsornya Allianz. Dan Allianz ini juga menjadi mitra dengan ini perusahaan Singapore Airlines ini bermitra dengan Allianz, Petronas Tower. Ini semua mitranya Allianz. Berarti perusahaan-perusahaan yang paling maju dan kaya raya itu menjadi mitranya Allianz. Dan Garuda Indonesia juga jadi mitranya Allianz. Nah, kemudian ini terjadi sebuah problem BTC itu mengalami kejadian bencana 20 triliun yang bayar juga Allianz. Sudah banyak bukti, teman-teman, Allianz bayar klaim. Kemudian Allianz menempati ranking, ya. Allianz menempati ranking nomor 9. Ini kategori dari Forbes, majalah tahun 2000. Ini peringkatnya Allianz. Lainnya di bawahnya semua. Termasuk AXA, BMB, ING, Prudensial, dan lain-lain. Termasuk bank-bank yang Anda cintai. Ada Bank Cicilan Awan atau BCA, Bank Cicilan Awan atau BRI yang biasa kita ambil kur ya, pinjaman itu pakai BRI. Itu rankingnya masih di bawahnya Allianz, teman-teman. Nah, ini rankingnya. Jadi Allianz merupakan perusahaan asuransi nomor 1 dunia. Plus ya, kita bersyukur menjadi mitranya perusahaan top number 1. Lah, hampir 60% perusahaan Fortune 400 ini juga menjadi mitranya Allianz. Ada Mercedes-Benz, ada BMW, Boeing, Siemens, Coca-Cola, ini juga menjadi mitranya Allianz. Nah, sekarang kita kembali kepada pentingnya kita punya proteksi penghasilan. Siapa kira-kira yang perlu kita asuransikan lebih dahulu? Siapa orang yang perlu kita lindungi? Biasanya banyak orang ikut asuransi akan asal-asal ikut. Nggak tahu dampaknya ke belakang. Yang penting siapa yang bekerja. Salah, teman-teman.
Resiko tidak ada hubungannya dengan siapa yang bekerja, siapa yang tua, siapa yang muda. Seandainya yang ikut asuransi adalah seorang ayah, tapi yang sakit itu mungkin itu istri, gimana? Klaimnya nggak dibayar. Bagaimana kalau yang ikut istri sama suami, tapi yang sakit itu anak? Klaim juga tidak dibayar. Bagaimana kalau yang sakit itu orang tua? Klaim juga dibayar. Lah, terus kalau gitu siapa Mas yang harus ikut? Semuanya. Hah? Semuanya? Lah kalau satu orang 1 juta Pak. Keluarga saya ada 6 orang. 6 juta kalau gitu. Saya tidak mengatakan harus teman-teman. Yang mengatakan harus dan tidak, itu hati Anda. Perlukah orang-orang yang Anda cintai, orang tua Anda, perlu Anda lindungi. Perlu Anda siapkan dana. Kalau manakala mereka mengalami sakit. Nggak mampu 1 juta, ya 500. Nggak mampu 500, ya nanti Anda tanya pada pengguna Anda, berapa yang Anda mampu. Yang terpenting, satu keluarga Anda ini memiliki asuransi. Memiliki proteksi. Pak, gimana kalau nanti uang saya tidak cukup? Nah, nanti tak tunjukkan solusinya, teman-teman. Ya, ini yang menyebabkan kenapa orang itu bayar asuransinya banyak yang susah. Nah, teman-teman kira-kira kalau mau bayar asuransi, ikut premi, mau yang bayarnya yang happy apa yang menyenangkan? Tentu kepingin yang happy. Bagaimana caranya? Karena uang klaim itu bisa habis. Karena program asuransi, jujur, saya katakan sebenarnya kepada teman-teman, uang klaim atau kita ikut asuransi, ini hanyalah solusi sementara saja. Kenapa Pak? Kalau solusi sementara? Iya dong. Coba. Kalau Anda punya uang klaim 1 miliar deh. Kalau sudah Anda sakit, nggak bisa ikut asuransi lagi. Dan uangnya bisa habis. Kalau udah habis gimana dong? Nggak bisa nambah lagi. Itu kenapa program asuransi hanya konsep solusi sementara. Tapi sesi kedua ini akan kami tunjukkan solusi yang permanen. Yang inilah membuat kenapa banyak para pengusaha tertarik dan saya tertarik di program ini. Perusahaan kami, Allianz, bukan hanya menawarkan sebuah program memberikan produk asuransinya. Tetapi perusahaan kami ini juga mengajak teman-teman menjadi mitra bisnisnya. Bukan menjadi karyawannya. Jadi, jika teman-teman tadi ada yang ingin punya usaha mandiri, tapi nggak punya modal, Pak. Saya nggak bisa bagaimana cara memulainya, Pak. Saya bingung bagaimana seperti Pak Anto. Nggak usah khawatir. Nanti akan kami tunjukkan caranya. Yang terpenting, Anda mau dulu. Anda mau dulu yang terpenting. Kalau Anda mau, jalan selalu ada. Perusahaan Allianz mencari mitra. Anda bisa bermitra menjadi Allianz, bergabung menjadi agen. Anda pertama bisa menjadi agen BE, kemudian menjadi agen BP. Untuk menjadi agen BP, peringkat tertinggi di Allianz, Anda perlu punya nasabah total omset 25 juta. Contoh, Mbak Bu Heni dan Mbak Farah punya 25 orang. Orang tua, istri, suami, anak-anak ada 4 misalkan. 1 juta, berarti 4 juta. Teman-temannya, tadi kan sudah saya sampaikan, orang yang tidak siap dana dan orang yang siap dana, banyak yang tidak siap dana. Berarti peluang kita untuk menolong orang itu lebih banyak atau lebih sedikit? Ayo teman-teman. Kalau kita tadi saya sudah menyampaikan, ada gambar 100 orang, 90% mereka tidak siap dana ketika mengalami sakit kritis. Berarti peluang bisnis ini, kesempatan kita untuk menolong orang lebih banyak apa lebih sedikit? Lebih banyak. Berarti kalau lebih banyak, lebih gampang nggak kita menjadi BP? Lebih gampang. Karena tidak banyak orang siap dananya. Ada yang untuk 500, 1 juta, 2 juta. Tercapai 25 juta, maka teman-teman menjadi bisnis partner. Nah, inilah keajaiban dalam bisnis asuransi Allianz. Ketika Anda bisa menjadi BP, yang pertama teman-teman. Yang pertama, keuntungan Anda, benefit yang Anda terima, Anda dapat 1 nasabah, Anda mendapat komisinya 5 tahun. Tahun pertama dan tahun kedua, Anda mendapatkan 23% per bulan selama 2 tahun. Dan tahun ketiga sampai tahun kelima, Anda mendapatkan 5%. Menarik nggak teman-teman? Saya jualan laptop, 1 kali menjual, 1 kali keuntungan. Di sini saya membantu 1 orang,
dia punya dana miliaran, dalam 1 jam punya uang 1 miliar, Anda bergabung hari ini kepada pengundang Anda, ya wis Bu Kris, aku tak ikut. Aku ingin meninggalkan warisan buat anak saya. Aku bekerja, enggak tahu kapan saya tutup usia. Saya enggak tahu usia saya sampai usia berapa. Oke lah, dari penghasilan saya tak sisihkan sekian, Bu Kris. Dan Bu Heni sama Mbak Bu Farah juga melakukan hal sama. Satu orang mendapatkan satu nasabah, Anda mendapatkan profitnya 60 kali komisi. Oh, ini keren. Jadi ini sangat cocok bagi Anda yang malas bekerja ya. Makanya jadilah ODP. Tahu nggak ODP? Orang di rumah berpenghasilan. Keren kan? Lewat program ini, ODP ya. Nah, keuntungan yang kedua, bisnis ini apa teman-teman? Income yang stabil. Kalau saya singkat namanya kotil. Apa itu kotil? Komisi yang stabil. Bagaimana nggak stabil? Sekali bekerja dapat 60 bulan, kerja di kantor, kerja 1 bulan, bayaran berapa kali? 1 kali. Di sini kerja sekali, bayarannya 5 tahun. Nah, ini yang menyebabkan kenapa kita sekali kerja dibayar 60 kali. Disebut sebagai bisnis income yang stabil. Yang berikutnya teman-teman, jika kita menjadi BP, Bu Kris, Mbak Bu Heni, Bu Farah, dan teman-teman semua, Mbak Novi, bisa menjadi BP, maka Anda mendapatkan tambahan benefit persentase 55% lagi. Dan berapapun cabang-cabang dari tiap yang Anda rekrut, berapapun penghasilannya mereka, Anda menerima bersih 55% tanpa mengurangi penghasilannya mereka. Contoh, Mbak Novi nih punya dalam 1 tahun punya 100 cabang. Namanya bisnis harus punya banyak cabang. Setiap 1 cabang punya penghasilan 1 juta. Maka Mbak Novi mendapatkan 55% dari 1 juta. Berarti 550.000. Kalau 100 orang berapa? 55 juta. Enak nggak sih? Bis ini kita menolong orang, orangnya terbantu, punya aset dalam waktu cepat, kita dapat keuntungan. Ini menariknya. Bagaimana kalau 1.000 orang itu punya income 1 juta, maka Mbak Novi, Mbak Rizky, Mas Fadra, dan teman-teman semuanya punya penghasilan per bulan 550 juta per bulan. Kira-kira kalau teman-teman semua yang ada di ruangan ini dalam waktu 3 tahun memiliki penghasilan 550 juta per bulan, masih kerja di kantor nggak kira-kira? Ayo, masih kerja di kantor atau yang punya utang lunas? Tapi masih ada lagi teman-teman keajaibannya. Apa? Ketika Anda berhasil membantu orang jadi BP, Anda ditambah lagi royalti 17%. Wah, keren teman-teman. Tim-tim Anda punya income ratusan juta, Anda masih dapat royaltinya 17% dari setiap cabang-cabang BP Anda. Dulu 5 generasi, sekarang sampai 8 generasi. Jadi di sini sudah ada orang-orang yang memiliki punya penghasilan 1 miliar hingga 60 miliar per tahunnya. Teman-teman bisa lihat nanti di acara Bisnis Talk Online setiap hari Selasa. Kami tunjukkan orang-orang yang punya penghasilan 1 miliar sampai 4 miliar per tahunnya. Dan teman-teman juga bisa lihat koran Kompas, siapa orang-orang yang punya penghasilan 1 miliar, 2 miliar, bahkan 37 miliar. Di koran Kompas sudah ada. Nah, keajaiban yang berikutnya, ini menariknya teman-teman. Kita itu sebagai manusia, sebagai orang tua, ending dari kita bekerja tidak lain memberikan yang terbaik buat keluarga kita. Apa yang bisa kita tinggalkan manakala kita tidak ada? Asuransi tidak cukup. Uang klaim tidak cukup untuk anak-anak. Karena uang klaim bisa habis. Kalau bisnis, belum tentu bisnis itu anak kita bisa menjalankannya. Tapi luar biasanya di bisnis ini teman-teman, yang tidak dimiliki di industri pada umumnya, tidak dimiliki di bisnis pada umumnya, ini loh teman-teman. Bisnis ini income-nya bisa diwariskan. Ini Ibu Corina bergabung tahun 2010, kemudian tahun 2013, meninggal tahun 2010. Meninggalkan penghasilan setiap bulannya itu 65 juta. Dan tahun 2018, income-nya naik 175 juta. Keren nggak sih kira-kira? Ayo, kalau kita kerja di kantor, tiba-tiba kita di PHK atau kita meninggal, bisa nggak income kita di kantor ditinggalkan kepada anak-anak? Nggak bisa. Pensiun aja, itu ada potongan.
Kalau kita punya usaha toko kelontongan, yang ditinggalkan tokonya, warung baksonya mungkin ya. Kalau saya mungkin dulu toko komputernya. Tapi kalau Anda bergabung di bisnis ini, Anda bisa seperti Ibu Corina, bukan hanya bisnis yang Anda tinggalkan, tapi income-nya teman-teman yang Anda tinggalkan. Ini ada juga Pak Yonatan, meninggalkan income-nya buat putranya 100 juta per bulan. Siapa yang tertarik, siapa yang punya keinginan meninggalkan kepenghasilan kepada anak-anaknya? Siapa kira-kira? Nah, inilah keuntungan yang terakhir teman-teman. Jika teman-teman bergabung bersama komunitas kami, namanya New Univision, Anda tidak perlu bingung bagaimana caranya. Yang terpenting Anda betul-betul sepakat enggak? Anda benar-benar punya tekad enggak untuk mewujudkan impian-impian yang sudah Anda putuskan di awal tadi. Mbak Novi nomor 1, 8, 10. Mbak Rizky nomor 2, ada nomor 3, nomor 4. Anda mau nggak itu terwujud buat Anda? Jika Anda mau mewujudkan, Anda masuk di bisnis ini, mari belajar bersama-sama dengan komunitas kami, New Univision. Karena New Univision adalah organisasi support system sekolah bisnis yang menyiapkan strateginya, caranya, dan penghargaan-penghargaannya, sehingga tidak ada lagi kesulitan ketika Anda menjalankan bisnis ini. Di bisnis ini untuk berhasil ada mentor bisnisnya. Anda tinggal mengikuti mentor bisnis Anda. Di bisnis luar sana nggak ada mentornya. Anda yang berpikir, Anda yang menjalankannya. Di kantor, bos Anda merintah Anda. Tapi di sini tidak ada yang merintah. Karena yang merintah diri Anda sendiri. Di bisnis ini bosnya adalah Anda sendiri. Di bisnis ini bosnya adalah impian Anda sendiri. Mau nggak? Bersedia nggak teman-teman mewujudkan impiannya? Nah, bagaimana Mas Santo cara langkah pertama kali memulai? Hanya ada 7 langkah teman-teman, nggak pakai 1000 langkah. Bentar, saya tak minum dulu ya teman-teman ya. Oke. Untuk sukses di bisnis ini hanya ada 7 langkah, tidak 1000 langkah. Yang pertama apa? Impian. Laki-laki impian, laki-laki impian. Kenapa Mas kok impian? Karena impian itulah yang menjadi arah, yang menjadi kompasnya teman-teman. Karena ini tidak ada bosnya. Yang kedua punya asuransi. Yang ketiga, tulis daftar nama teman-teman. Yang keempat buat janji. Besok ada table talk hari Sabtu, jam 2 siang. Coba teman-teman tanya siapa teman-teman Anda yang punya 10 faktor motivasi utama yang ingin diwujudkan. Jika teman-teman Anda memilih salah satu, coba Anda ajak besok jam 2 siang, jam 1 siang di table talk hari Minggu. Ya. Kemudian nanti yang presentasi ada sendiri yang jelaskan seperti saya. Kemudian Anda tidak lanjuti, Anda follow up. Bagaimana Pak kalau saya tidak bisa follow up? Tidak apa-apa. Tanya dan belajar kepada pengundang Anda. Loh enak toh? Nggak bisa, tanya. Nggak bisa, tanya. Nggak bisa presentasi, ajak ke pertemuan besok. Simple. Yang terakhir, gunakan alat bantu. Apa alat bantunya? Pertemuan. Mentor Anda, itu alat bantunya. Dan ini tahap-tahapannya kalau Anda mau menjadi sukses di bisnis ini. Yang pertama, Anda harus jadi BE. Kemudian Anda jadi core person, Anda jadi co-leader, Anda jadi eksekutif co-leader, baru Anda menjadi BP. Seperti kita sekolah, tidak mungkin dari kelas 1 langsung kelas 6. Semua pasti ada tahap-tahapannya, teman-teman. Ya. Yang terakhir, ini adalah apa yang kita lakukan setiap hari. Jika kita mau melakukan bisnis ini, apakah full time Pak? Tidak. Bisnis ini tidak harus full time, tapi sepenuh hati. Ya, bisnis ini tidak harus full time teman-teman, tapi sepenuh hati. Ini yang kita kerjakan. Kalau kita masuk di bisnis ini ringan kok, nggak ribet. Apa? Hanya presentasi. Presentasi itu apa? Cerita. Nggak bisa cerita, ajak ke pertemuan besok hari Sabtu. Hari Sabtu dia nggak bisa, ajak pertemuan hari Selasa. Simple teman-teman. Dengarkan audio Pro yang ada di New Univision. Polis Anda harus info, jangan sampai lab ya polis saya. Kemudian namanya kita memiliki bisnis, ya wajar dong kalau kita harus punya cabang. Bagaimana kita dikatakan punya bisnis kalau punya cabang? Harus punya 1 agen setiap bulan. Semakin banyak cabang, Anda yang untung. Semakin besar cabang Anda yang lebih kaya. Itu menaiknya bisnis ini. Yang berikutnya, Anda punya omset minimal 1 juta setiap bulan.
datang ke pertemuan. Kenapa kok pertemuan Pak Anto? Karena pertemuan akan mewakili kelemahan-kelemahan teman-teman, akan mewakili keterbatasan teman-teman di saat memulai bisnis ini. Itu gunanya teman-teman datang ke pertemuan. Yang berikutnya, Anda membaca buku. Pak, kenapa Pak? Di bisnis ini kok perlu baca buku? Saya kerja di kantor nggak pernah suruh baca buku. Di sini kita akan memiliki organisasi yang besar, teman-teman. Tadi katanya ingin punya apa? Tadi ada 10 faktor motivasi utama. Yang nomor 6 apa? Pengembangan diri. Lah, pengembangan diri ini membantu Anda ini mengisi aset leher ke atas. Anda akan kaya kalau ininya luar biasa, teman-teman. Itu gunanya Anda membaca buku. Kemudian menjadi co-team player. Dan Anda melakukan edifikasi, konsultasi, no cross training. Lebih tepatnya, lebih detailnya, ini akan kita bahas di sesi group meeting setiap hari Rabu dan hari Minggu, teman-teman. Nah, inilah ending dari cerita saya hari ini. Inilah ending dari akhir sharing saya. Kenapa teman-teman semua diundang oleh pengundang Anda, sesuai dari apa yang di-broadcast oleh pengundang Anda, bagaimana kita punya aset 1 miliar hanya dalam 1 jam, Anda punya proteksi. Anda buka 1 juta, saat itu juga Anda sudah punya dana 2 miliar. Tapi itu tidak cukup, karena uang asuransi hanya bersifat sementara. Tapi kalau Anda menjadi MDIT, inilah solusi yang memberikan permanen, yang tanpa putus, seperti Anda punya sumber mata air. Nah, jadi apa Mas? Jadi MDIT. Apa itu MDIT? Bukan medit ya, tapi $1 million income team. Bagaimana teman-teman memiliki penghasilan 1 miliar per tahun yang akan dipandu oleh support system New Univision. Siapa di antara teman-teman yang pertama bersedia memiliki aset 1 miliar dalam waktu 1 jam? Siapa yang bersedia? Siapa di antara teman-teman yang ingin mewujudkan 10 faktor motivasi yang diutama tadi dan Anda bisa terwujud lewat bisnis ini? Anda jawabannya Anda sendiri yang bisa menetapkan. Oke, terima kasih. Oke, saya Pak. Terima kasih Pak Triono. Saya doakan Pak Triono, apa yang menjadi keputusan dari 10 faktor motivasi di set saya pertama tadi, program ini bisa menjadi sarana lantaran impian Pak Triono bisa terwujud bersama keluarga. Dan siapapun yang punya motivasi mewujudkan 10 faktor motivasi tadi, Mbak Rizky juga, saya doakan bisa terwujud bersama-sama, belajar bersama-sama dengan komunitas New Univision, teman-teman. Nah, jangan lupa teman-teman, ada pertemuan setiap hari Selasa, yaitu Business Talk online ya. Setiap hari Selasa, Business Talk jam 19. Kemudian kami akan melatih Anda yang sudah siap, benar-benar Anda siap menjalankan bisnis ini, Anda matang menjalankan bisnis ini, bagaimana strategi caranya, Anda perlu hadir di acara Core Vision tanggal 28 Februari 2021 di Hotel Narita jam 13 siang dengan investasi cuma 150.000. Ternyata untuk sukses itu butuh modalnya, tapi modalnya ini murah sekali dibanding di luar sana. Ya, ini pertemuan bagi teman-teman yang berminat jadi MDIT saja ya. Yang berminat ingin jadi MDIT, punya income 1 miliar, nanti Anda bisa belajar bersama-sama di acara Core Vision hari Minggu tanggal 28. Nah, itu yang bisa saya sharingkan di sesi diskusi kita pada malam hari ini. Saya berterima kasih kepada kawan-kawan semua yang sudah punya kesediaan meluangkan waktunya untuk berkumpul bersama-sama untuk menjadi salon berkah buat banyak orang. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Selamat mengambil keputusan teman-teman semua. Silakan menghubungi pengundang Anda, saya Anto Triatono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada host kita, Mas Fadra.